Nabi Syamuel Ghazi, alaihi salam dijuluki Samson. Dia memiliki beberapa nama panggilan lainnya. Dalam bahasa Arab disebut Syamshaun atau Syamuel. Dalam bahasa Ibrani, disebut Samson. Dalam bahasa Tiberian disebut Shimshon. Dalam Alkitab Kristen, dia disebut Samson. Nama Syamuel sendiri berarti matahari, sedangkan Al-Ghazi berarti dari Ghazi, Gaza, Palestina. Ia adalah hakim ketiga terakhir Israel kuno. Syamuel Ghazi memiliki keajaiban mampu melunakkan besi dan mampu menghancurkan istana-istana. Kisah Syamuel adalah kisah Israeliat yang diceritakan secara turun-temurun di Jazirah Arab, sejak dahulu kala sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Semoga Allah memberkahi dan memberinya kedamaian. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya selama bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi menceritakan kisah seorang Nabi bernama Syamuel Ghazi yang membuatnya tersenyum. Syamuel adalah seorang Nabi dari Bani Israel yang diutus ke tanah Roma. Nabi Syamuel dikatakan berperang melawan suatu bangsa melawan kesirikan Tuhan. Kekuasaan Nabi Syamuel digunakan untuk melawan pemimpin kaum musyrik saat itu, yaitu Raja Israel. Akhirnya Raja Israel berusaha untuk menundukkan Nabi Syamuel. Banyak upaya dilakukan dan diharapkan, siapapun dia akan menerima banyak emas dan harta jika berhasil menangkapkan Nabi Syamuel Ghazi. Singkatnya, Nabi Syamuel Ghazi ditipu oleh istrinya. Karena rasa sayang dan cintanya kepada istrinya, Nabi Syamuel berkata kepada istrinya, "Jika kamu ingin melihatku tak berdaya, ikatlah aku dengan rambutmu." Akhirnya Nabi Syamuel diikat oleh istrinya saat sedang tertidur lelap. Kemudian dia dibawa ke hadapan raja. Ia disiksa hingga dibutakan dan diikat serta dipajang di istana raja. Karena diperlakukan dengan siksaan yang berat, Nabi Syamuel berdoa kepada Allah. Dia berdoa, pertama bertobat, kemudian meminta bantuan untuk kebesaran Tuhan. Doa Nabi Syamuel dikabulkan Allah. Istana raja dan seluruh masyarakatnya dihancurkan bersama dengan istri dan kerabatnya yang mengkhianatinya. Maka Nabi Syamuel bersumpah kepada Allah bahwa dia akan menebus semua dosanya dengan berusaha menghancurkan semua kejahatan dan syirik selama 1000 bulan tanpa henti. Semua ini ada pada hidayah Allah. Cerita lain mengatakan bahwa ketika doanya dijawab oleh Tuhan, Nabi Syamuel menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan seluruh istana, mengorbankan raja dan istrinya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Nabi Syamuel kemudian bersumpah untuk beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, tanpa henti. Inilah kisah Nabi Syamuel yang membuat Rasulullah tersenyum. Ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Syamuel yang berperang selama 1000 bulan, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami juga ingin beribadah seperti Nabiullah Syamuel Ghazi." Kemudian Rasulullah terdiam beberapa saat, dan malaikat Jibril datang dan mengungkapkan kepada Rasulullah, bahwa ada suatu malam yang sangat indah. Bahwa di bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Adalah Lailatul Qadar yang jika kita pahami, malam itu bernilai lebih dari 83 tahun 4 bulan. Atau setara dengan 1000-an bulan beribadahnya Nabi Syamuel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya,
"Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga, tetapi ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Syamwen."